Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri, dan tak lupa kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, dan teman-teman kelas 6 seperjuangan yang selalu bahagia. Saya Nabila Mawadah akan menjelaskan tentang jilbab kaum muslimah. Dalam hal ini menggunakan surat Al-Ahzab ayat 59. Yang pertama yakni adalah makna global. Kita semua sudah tahu bahwa Allah memerintahkan kepada semua orang mukmin untuk selalu berpegang teguh kepada adab-adab Islam, petunjuk-petunjuk yang mulia, dan aturan-aturan yang bijak. Di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya untuk menggunakan jilbab. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, agar orang fasik tidak mengharapkan sesuatu darinya dan kehormatannya tidak direnggut oleh orang-orang yang durjana. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk menutup muka wanita muslimah agar dapat membedakan antara budak perempuan dan wanita merdeka dan wanita biduan, agar juga untuk agar orang muslimah dapat terkenal pada pemeliharaan harga diri dan penjagaannya. Kemudian yakni adalah asbabun nuzul. Di sini ulama ahli tafsir bersepakat bahwa konon katanya di setiap malam seorang perempuan merdeka dan budak melakukan hajat di sela-sela pohon kurma, dan tidak ada pakaian yang dapat membedakan antara keduanya. Sedangkan pada zaman itu penduduk Madinah selalu mengganggu para wanita-wanita tersebut. Tapi ketika ditegur, mereka hanya bilang, aku hanya mengganggu budak wanita saja. Oleh karena itu, semenjak itu wanita merdeka diharuskan untuk memakai jilbab agar membedakan antara budak dan wanita merdeka, dan para lelaki tersebut tidak mempunyai niatan pada wanita merdeka tersebut. Kemudian dalam ayat ini juga terkandung beberapa hukum. Yang pertama yakni adalah apakah jilbab diwajibkan kepada semua wanita. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri orang mukmin agar memakai hijab. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang diperintahkan adalah wanita mukmin, sedangkan non-muslim tidak diwajibkan karena mereka sendiri juga tidak dibebankan untuk melakukan syariat Islam. Dari segi non-muslim sendiri, mereka sudah tidak diwajibkan untuk berhijab. Maka dari itu mereka tidak boleh merusak struktur orang-orang muslim. Dan kita sendiri sebagai orang muslim tidak boleh memaksakan adat kita kepada orang-orang non-muslim tersebut. Kita sebagai orang muslimah dianjurkan untuk mengajari anak-anak kita menggunakan jilbab dari kecil, yakni sejak umur 10 tahun, tetapi juga ada yang menukil sejak 7 tahun. Agar apa? Agar mereka ketika dewasa tidak kesusahan dalam memakai jilbab. Kemudian poin selanjutnya yakni apakah para wanita diwajibkan untuk menutup wajahnya. Dalam hal ini keterangan dulu sudah diterangkan bahwa seorang wanita tidak boleh
perhiasan kepada selain mahramnya. Karena apa? Karena wajah adalah pokok utama dari perhiasan. Sedangkan perhiasan itu sendiri, inti dari kecantikan adalah wajah. Dan wajah faktor utama sebab timbulnya sebuah fitnah. Maka dari itu wanita wajib menggunakan jilbab. Tetapi adapun ulama yang berbeda pendapat mengenai wajah bukanlah aurat yang pasti. Maksudnya wajah ini bukan aurat tetapi termasuk aurat tetapi dengan syarat. Apabila menampakkan wajah ini bukanlah sesuatu yang dilarang, kemudian tidak mengisi atau tidak memberi wajah dengan alat-alat tertentu seperti bedak, maskara atau makeup lainnya. Kemudian yang ketiga yakni apabila memperlihatkan wajah dapat menimbulkan fitnah maka tidak boleh. Jika tidak menimbulkan fitnah maka ya boleh-boleh saja. Kemudian yang selanjutnya Allah memerintahkan kita muslimah untuk memakai jilbab. Nah, karena hal itu dapat menjaga kehormatan kita dan kesopanan. Tetapi dalam mengenakan jilbab tersebut ada perbedaan ulama. Ulama berbeda pendapat tentang penggunaan jilbab tersebut. Yang pertama adalah Imam At-Tabari. At-Tabari berpendapat menggunakan jilbab adalah menutup seluruh tubuh dan hanya menyisakan salah satu mata yakni bagian kiri. Kemudian menurut Ibnu Jarir At-Tabari dan Hayyan, mereka meriwayatkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya menggunakan jilbab adalah menutup dahi, mengangkat jilbab sampai menutup dahi dan menutup di atas hidung, kemudian menutup dada dan seluruh tubuh dan hanya menyisakan kedua mata saja. Sedangkan menurut As-Subai, menggunakan jilbab adalah menutup satu mata, juga dahi dan seluruh bagian wajah kecuali mata. Kemudian kandungan hukum yang terakhir adalah syarat jilbab dan berjilbab. Di sini ada beberapa syarat, yakni yang pertama adalah menggunakan jilbab harus sampai menutup seluruh tubuh, bukan hanya sebagian saja. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kain jilbab yang tebal, bukan menggunakan kain tipis, karena tujuan menggunakan jilbab adalah untuk menutupi, sedangkan kain tipis tidak mempunyai sifat menutupi. Maka dari itu kain yang tipis tidak bisa disebut dengan hijab. Yang ketiga adalah hijab sebagai hiasan. Kembali kepada penjelasan yang awal, hijab itu tujuannya untuk menutupi, bukan hanya untuk hiasan saja. Jika niatnya hanya untuk menghiasi tubuh, maka tidak boleh. Kalau sebaliknya maka boleh. Sedangkan syarat yang keempat adalah jilbab harus longgar, tidak boleh ketat. Karena apa? Jika menggunakan jilbab yang ketat maka akan memperlihatkan tubuh. Sedangkan tujuan hijab adalah menutupi seluruh tubuh. Maka tidak boleh menggunakan jilbab yang tidak longgar. Kemudian syarat yang kelima adalah menggunakan jilbab atau model pakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau yang biasa dipakai laki-laki. Harus menggunakan model-model yang biasa dipakai oleh wanita. Kemudian syarat yang terakhir adalah hendaknya tidak memberi wangi-wangian pada hijab yang wangi-wangian tersebut dapat meningkatkan atau menghadirkan gejolak syahwat kepada laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah hikmah atau kesimpulan saya dari penjelasan saya. Yang pertama adalah hukum menggunakan hijab adalah wajib bagi seluruh kaum muslimah untuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Yang kedua adalah putri-putri Nabi dan istri-istri Nabi adalah suri tauladan bagi wanita muslimah, seluruh wanita muslimah. Yang terakhir adalah jika menggunakan hijab atau jilbab menurut syara dapat menghindarkan perempuan
atau wanita muslimah dari seluruh perlakuan yang tercela atau tersebarnya kekejian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.